Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Taufikur Rahman dari kelas 11 IPA 1. Saya akan menjelaskan tentang demokrasi di Orde Lama. Sebagaimana diketahui, Orde Lama merupakan sebutan bagi masa pemerintahan dipimpin oleh Presiden Soekarno. Dalam masa pemerintahan Orde Lama 1945 sampai 1968 menggunakan sistem demokrasi liberal dan sistem demokrasi terpimpin. Demokrasi Orde Lama masih didominasi dengan sistem yang dipengaruhi liberalisme bangsa penjajah. Sistem parlementer merupakan sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memegang peran yang penting dalam proses pemerintahan. Dalam sistem tersebut, presiden hanyalah sebagai simbol kepala negara saja dan tidak memiliki kewenangan apapun terhadap proses pemerintahan dan tata negara. Karena semua hal tersebut dikendalikan oleh Perdana Menteri selaku kepala pemerintahan dalam sistem parlementer. Jadi, setiap kewenangan dalam pemerintah berada di tangan Perdana Menteri. Demokrasi parlementer merupakan masa kejayaan sistem demokrasi yang pernah ada di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan hampir semua elemen demokrasi terpenuhi. Semua karakter-karakter utama perwujudannya dalam kehidupan politik pada masa tersebut. Pada sistem demokrasi parlementer, kedudukan, tugas, fungsi, dan wewenang presiden dan wakil presiden sebagai kepala negara hanya sebatas simbolis saja. Hingga dalam proses pelaksanaan demokrasinya, hal tersebut menimbulkan ketidakstabilan dalam kehidupan bangsa dan negara, terutama dalam segi politik, disebabkan sering bergantinya kabinet maupun dewan menteri. Sistem demokrasi terpimpin dari 1960 sampai dengan 1965. Sejak dekret presiden resmi dikeluarkan pada 5 Juli 1959, maka berakhirlah masa pemerintahan yang menggunakan sistem demokrasi parlementer atau liberal. Mulai dari saat itu, sistem pemerintahan secara resmi berganti dan mulai menggunakan sistem demokrasi terpimpin. Sistem pemerintahan demokrasi terpimpin ini dicetuskan pertama kalinya oleh Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin merupakan sebuah masa di mana istilah demokrasi dipahami dan juga dijalankan sebagaimana dengan pemahaman serta kebijakan pemimpin besar revolusi, yakni Presiden Soekarno. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.